Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi jemaat GPDI LSAD Magelang yang kami hormati. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mendeklarasikan revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Amin. Mengucap syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Susan Malino yang sudah mempercayakan saya untuk belajar menyampaikan renungan 79 pada saat ini. Renungan pada malam hari ini terdapat dalam Amsal 21 ayat yang ke-15. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Puji nama Tuhan. Dan renungan untuk saat ini kami akan berikan judul berkeadilan. Berkeadilan atau melakukan keadilan harus menjadi kesukaan bagi orang yang benar. Dan adakah orang benar di dunia ini selain daripada Allah yang benar? Atau siapakah orang yang benar itu? Tidak ada orang benar, seorang pun tidak, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, kita telah dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menunjukkan keadilannya bagi bahwa Ia benar dan membenarkan orang yang percaya kepadanya. Sehingga kita oleh iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus disebut sebagai orang-orang benar. Oleh sebab itu, jadikanlah keadilan itu kesukaan bagi kita orang-orang benar untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kesukaan dalam melakukan keadilan merupakan suatu perbuatan yang dapat membuat ketakutan bagi orang-orang yang biasa berbuat jahat, yang berlaku tidak adil, yang berlaku tidak jujur, yang berlaku tidak benar, ataupun orang yang curang. Sewajarnya lah jika kita sebagai orang benar memiliki pola hidup, perilaku yang benar, yang adil, yang jujur, yang bijaksana, dan berwibawa. Yang tidak memihak dan tidak berat sebelah, dan yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan adalah yang maha adil, yang keadilannya murni, yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun atau apapun. Di dalam Yeskiel pasal 18 ayat yang ke-15, di sana dikatakan, kalau seseorang adalah orang benar, ia melakukan keadilan dan kebenaran. Sebagai orang benar, kita harus selalu berupaya untuk melakukan segala sesuatu di dalam kebenaran dan keadilan. Karena Allah berkenan kepada orang-orang yang hidupnya ada dalam kebenarannya dan keadilannya. Setiap orang yang melakukan kebenaran dan keadilan akan beroleh ketenangan karena tidak ada jerat hukum yang menimpanya. Tetapi bagi orang yang melakukan kejahatan akan ketakutan menghadapi penghakiman, baik di dunia ini maupun di
surga di alam baka nanti. Yang dipidanakan atau yang dikenakan sesuai dengan kejahatannya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Amsal menasihatkan bahwa keadilan itu menjadi kesukaan bagi orang benar. Karakter orang benar dipertentangkan dengan orang yang melakukan kejahatan. Dan keadilan menakutkan bagi orang yang melakukan atau yang berbuat jahat, karena jika proses pengadilan bagi orang yang melakukan kejahatan itu telah selesai dan memiliki hukum tetap, maka orang jahat atau orang yang berbuat jahat itu harus menanggung akibat dari kejahatan yang telah dilakukannya. Sehingga keadilan itu menyukakan bagi orang-orang yang melakukan suatu kebenaran dan melakukan suatu keadilan. Kita tidak perlu takut berurusan dengan keadilan dalam pengadilan. Tetapi juga janganlah kita meremehkan suatu keadilan, karena yang berlaku dalam kejahatan akan berujung dalam kehancuran. Meskipun di muka bumi ini, kalau kita melihat, tidak mudah untuk kita dapat mendapatkan orang yang adil seadil-adilnya, karena tidak ada seorang pun yang adil di muka bumi ini selain daripada Allah itu sendiri. Tetapi jadikanlah keadilan itu menjadi kesukaan dalam kehidupan kita, untuk kita senantiasa melakukan keadilan atau kita berkeadilan, baik itu di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha pekerjaan kita, di dalam kita bermasyarakat dan bernegara, agar kita menjadi orang-orang yang disegani, dihormati, sehingga orang-orang lain yang mau berlaku jahat terhadap kita, mereka merasa segan. Keadilan di bumi ini menjadi suatu harga yang mahal bagi orang yang mencari keadilan. Karena di tempat pengadilan pun terdapat ketidakadilan, dan seringkali keadilan itu muncul terbalik atau berbanding terbalik. Keadilan yang saat ini kita boleh lihat, keadilan yang masih memandang bulu, yang belum adil secara merata. Dan jika menjadi hakim atau kita diminta untuk menjadi hakim, berlakulah jujur, benar dan adil, tidak berat sebelah, tidak memandang bulu, tidak juga menerima suap. Jika keadilan ditegakkan, orang benar bersukacita, tetapi orang jahat berketakutan. Seseorang yang diperlakukan dengan tidak adil, pasti mereka tidak akan senang. Sebaliknya, bila diperlakukan secara adil, itu menjadi keinginan daripada setiap orang. Sayangnya, tidak semua orang yang mau atau suka berlaku adil. Dan seringkali mereka melakukan hal-hal yang menguntungkan diri sendiri, menguntungkan kelompoknya maupun golongannya, dengan berlaku tidak adil, tidak jujur, tidak benar, berlaku dengan curang. Karena dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 3 dikatakan, karena mengejar laba atau keuntungan dapat memutarbalikkan keadilan. Kalau keadilan dijalankan dengan benar, maka orang baik merasa senang, tetapi orang jahat merasa terancam. Di mana ada keadilan, kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Tetapi di mana ada ketidakadilan, di situ akan muncul kerusuhan, kekacauan, dan kejahatan. Dan untuk hidup suka melakukan keadilan, kita harus hidup takut akan Allah. Karena takut akan Allah menjauhi atau membenci kejahatan. Orang benar melakukan atau menyukai keadilan. Hiduplah dalam hikmat Tuhan,
Karena orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan hiduplah dengan penuh dengan kuasa daripada Roh Kudus. Hidup yang disertai, dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita keinsafan, supaya manakala kita sudah berbuat tidak benar, Tuhan akan memberikan kepada kita teguran ataupun nasihat ataupun keinsafan, sehingga kita berbalik kepada apa yang sudah kita lakukan, sehingga kita boleh senantiasa hidup di dalam berkeadilan dan berkemenangan di dalam setiap keberadaan kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah setia mengikuti renungan 79. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang memerlukan dukungan doa atau yang akan menyampaikan kesaksian, pertolongan daripada Tuhan, kesembuhan yang sudah diperoleh daripada Tuhan, dapat disampaikan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Sebelum kita berdoa, kembali kita akan hafalkan ayat Amsal 21 ayat 15. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur ke hadapan Engkau, karena Engkau yang sudah memanggil kami, memilih kami, menjadikan kami orang-orang yang benar, bukan karena kami kekuatan gagah kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi semuanya oleh karena kasih anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu sebagai orang-orang yang dibenarkan di dalam Engkau, supaya kami boleh melakukan suatu keadilan-keadilan, menyukakan hati setiap orang, supaya di dalam setiap keberadaan kita mengedepankan suatu keadilan daripada kecurangan, daripada ketidakbenaran. Terima kasih Bapa di surga, memberkati umat-umat ketebusان-Mu yang sudah mendengar sabda dan firman-Mu, supaya mereka senantiasa menambah numbuhkan di dalam keadaan kehidupan kita, untuk semakin hidup benar, untuk semakin hidup di dalam keadilan, sehingga dapat memberkati setiap orang, setiap siapapun yang bergaul, berhubungan dengan kita semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Lakukanlah kebajikan kepada kami, Jemaat GPDI LSAD Magelang, supaya kami hidup. Dan kami, Jemaat GPDI LSAD Magelang, hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mata kami, supaya kami memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Puji nama Tuhan. Kami akhiri renungan pada malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.